Kalau saya kan nggak perlu begitu nampak. Orang udah kenal dulu jadi nggak udah terkenal. Dengan suaranya aja. Yang penting kan bintang tamu. Sama kayak di TV kan. Bintang tamunya yang ini yang dinampakkan. Kalau hostnya nggak usah dinampakkan. Ngapain juga hostnya, orang udah bosan. Yang jelas itu apa? Tadi Mas Onang. Kita berbicara idealnya sebuah kompetisi seni ya, khususnya itu seni lukis. Karena beberapa kali ini kita mengadakan kompetisi seni lukis di Bengkulu. Di luar sana sebuah kompetisi besar itu sudah menempatkan poin ide dan konsep karya itu menjadi sesuatu yang yang dipertimbangkan, bukan hanya sekedar keindahan secara visual gitu. Nah, ini menjadi tambah dengan kemampuan ide dan konsep yang matang, kemampuan teknis yang luar biasa, pasti menghasilkan sebuah visual yang luar biasa. Nah, yang jadi pokok persoalan kembali ke tadi Mas, ketika menjadi kriteria penilaian ide dan konsep ini. Nah, kriteria ide dan konsep karya ini seberapa penting dalam sebuah karya ya, baik itu kompetisi ataupun tidak kompetisi. Nah, khususnya yang kita bahas ini dalam sebuah kompetisi. Ya. Menurut saya ide ini menjadi poin penting di luar poin-poin lain teknik atau apapun lainnya, karena inilah yang menjadi gagasan ide ini, bahwa dengan adanya ide ini bahwa ada penawaran gitu. Jadi kalau teknik mungkin orang ya biasa sama, mungkin mereka sama. Tinggal bagaimana ruang waktu yang menentukan kesempurnaannya nanti. Tapi kalau gagasan itu kan memang bagaimana orang itu, ide itu muncul, orang itu harus melebur dalam satu peristiwa yang dia menjadi bagian, atau dia menjadi orang yang melihat dari jarak jauh, yang pengamat. Persoalan itu dijadikan ide. Nah, itu yang menarik. Akhirnya orang bisa ide itu kan bukan juga sebuah solusi, tapi sebuah sudut pandang lain dari sudut pandang orang-orang yang lain. Bahwa ternyata bisa saja gagasan ide itu menjadi solusi. Makanya dia menjadi penting. Dan ide itu kan bisa nanti berbentuk gagasan konseptual, ataupun nanti ide-ide visual yang dimunculkan, sesuatu kebaruan, teknik, media, atau itu kan menjadi sehingga dia menjadi sesuatu yang menjadi mahal. Karena dia harus berpikir ataupun dia harus observasi tentang persoalan atau tema, katakan di sebuah kompetisi mengusung sebuah tema. Bukan dia menjadi seseorang yang tiba-tiba melukis, udah menjelaskan gitu. Kan tidak. Kalau dengan munculnya ide yang menarik, kan dia harus berproses menjadi bagian peristiwa, atau dia bagaimana. Yang menarik lagi dari gagasan ini, dia juga nanti mengkawinkan media apa yang sesuai, yang bisa saling merajut gitu. Nggak mungkin ketika kita bicara tentang kompetisi landscape nanti dengan medianya yang tidak juga menjadi pendukung. Ketika misalnya yang lebih menarik kan, misalnya katakan gagasannya adalah tentang sampah, polusi. Ketika digagasan dengan muncul gagasan medianya adalah dari persoalan itu sendiri. Misalnya ya, barang-barang sampah itu menjadi sebuah karya baru.
visualnya itu kan menjadi sesuatu yang kawin gitu ya, antara konsep dan material menjadi kawin gitu. Itu makanya makanya kadang juga kita bingung kok bisa yang menang sebuah kompetisi itu kok ya biasa aja secara pemandangan kita, tapi kok bisa menang. Ternyata di situ kita gali, ternyata mereka begitu memikirkan media yang harus dimunculkan, materialnya, yang sehingga orang secara konseptual mungkin secara teks orang nggak mengerti dengan bahasa teks, namun dengan bahasa yang lain, bahasa material, orang terbantu untuk memahaminya ternyata. Jadi ada fungsi-fungsi lain gitu. Itu ya saya pikir itu menjadi penting akhirnya. Karena dia tidak bisa yang tiba-tiba melukis lomba itu ukuran yang besar misalnya, enggak menjadi jaminan besar itu juga bisa dipahami. Bisa juga kecil orang langsung bisa memahami persoalan atau subject matter dari seorang perupa gitu. Jadi poin itu, gagasan itu penting untuk di poin-poin penting yang harus diperhatikan. Karena kalau nanti cuma berdasarkan kepada teknik, nanti kita akan terpaku di situ aja, gimana menguasai teknik. Ternyata seni rupa tidak lagi menjadi media untuk berdiskusi, dia berdialog lewat bahasa material rupa, gitu ya, kan gitu. Saya rasa itu, menurut saya kayak gitu. Kira juga itu menjadi apa ya? Menjadi pembeda, pembeda ketika dulu kalau bahasa kasarnya beda antara seniman dengan tukang. Kalau tukang itu dia tidak memasukkan banyak ide gagasan, tapi dia bekerja secara kasar, dan itu di tataran teknis saja. Nah inilah kenapa kompetisi-kompetisi besar itu menjadikan ide konsep dan ide visual itu sebuah karya, sebuah penilaian kriteria yang dipertimbangkan ya. Nah ini mungkin jadi apa ya? Jadi PR bersama kita khususnya di Bengkulu bahwa bukan berarti kawan-kawan itu ditarik pada satu pemahaman yang sama, tidak, tapi dibangun gitu kan. Dibangun kesadaran bahwa dengan karya seni sebenarnya seniman itu punya kesempatan untuk berdialog batin, berdialog terhadap apresiatornya. Jadi sering disebut karya ini berbicara gitu. Nah, itu kan bahasanya karya ini mampu berbicara gitu. Jadi walaupun besar tapi karyanya itu mati gitu, hanya berupa teknis saja, keindahan teknis. Kemudian ada karya yang ukuran kecil tapi mampu berbicara tentang sebuah gagasan gitu. Ini tentang sebuah perubahan. Apalagi tadi yang dikatakan Mas Omen tadi, ide dalam tataran konsepnya, kemudian ide kebaruan ide itu hadir dalam visual. Jadi tekniknya, medianya gitu. Nah, ini jadi PR kita bersama di Bengkulu ini. Iya, juga begini juga yang menarik juga dari kayak itu adalah bahwa sekaligus bahwa menandakan bahwa si perupa ini memang seseorang yang intens atau tidak gitu. Kalau yang intens kan mereka akan terus berpikir, terus mengolah, menata bentuk, mengolah media untuk menjadi sesuatu yang baru gitu. Jadi secara nggak langsung juga menguji kekuatan dalam melawan ketahanan dia menahan waktu, bertarung dengan waktu, bagaimana mengalami kejenuhan, bagaimana buntu nggak ada pakai media, apalagi yang ini sudah, yang itu sudah. Kan bukan masalahnya, bukan adalah yang ini sudah melakukan ini, bukan itu, tapi apa yang ada yang kita mau tawarkan dulu gitu. Bukan persoalan nanti sama, tentu ada sebagian yang sama, tapi
orangnya berbeda, tentu akan ada perbedaannya. Cara mengolah, cara sentuhannya, cara berbicaranya nggak sama. Seandainya meniru pun juga nggak akan sama gitu. Dan itu juga yang dituntut dari berkesenian kita. Maka ada kata kunci kita itu kreatif. Iya. Kreatif itu yang tadi disebut pembaruannya. Jadi yang membedakan satu seniman dengan seniman yang lain adalah pembaruannya. Dan itu sebenarnya dituntut kepada seniman. Kalau misalnya dia menjadi pengekor saja secara konsep, secara teknis, agak lebih dari sekedar plagiator aja, Maka ruang-ruang untuk kita menjadi pembaruan itu kan sebenarnya banyak. Bisa dari segi warna, bisa dari segi konsep gagasan, kemudian ide-ide kita, kemudian yang menjadi objek estetis kita gitu, banyak sekali sebenarnya. Iya, karena keunikan itu bahwa setiap personal itu mempunyai takaran-takaran estetika sendiri, cara menilai keindahan tersebut masing-masing kan punya. Mungkin belum mereka seperti ini, nah ini belum tentu menurut mereka yang lain. Gitu. Jadi ya, dengan adanya ide pembaruan ini jadi menimbulkan keberanian bahwa ya tidak selalu harus begitu. Misalnya bikin berkarya yang harus kita lihat sempurna untuk orang, ternyata kita sendiri merasa tertekan atau tersakiti di situ karena harus memenuhi keinginan orang lain gitu, sehingga karyanya juga akan tidak yang dibilang tadi tidak berbicara, atau kadang dia orang yang sangat puitis tapi ketika di kanvasnya tidak muncul kepuitisan itu. Biasa bersaat dia berpuisi seorang, tapi karena banyak tekanan dia melihat, karena terlalu banyak melihat juga, akhirnya dia tidak punya sesuatu yang sudah ada, tidak muncul di dalam kanvasnya. Gitu. Jadi, tapi beginilah, saat ini sudah tidak lagi menjadi alasan yang kuat bahwa kita harus berbuat apa ya, karena media sudah begitu banyak, kita tinggal lewat dimanapun kita bisa untuk mencari referensi, belajar dari orang-orang yang sudah mapan secara berkaryanya sudah mapan, ya itu banyak cara, tinggal bagaimana kita yang menutup diri juga sedikit. Nah, yang menarik juga adalah bahwa tadi gagasan Bang Romi bahwa membuat sebuah kompetisi itu juga menjadi sebuah jalan untuk merangsang mereka yang selama ini mungkin di kompetisi dalam bayangan harus melukis yang indah yang begini-gini untuk di sini di kita gitu. Nah, diberi ruang untuk berkarya yang memang mereka menjadi dirinya sendiri gitu. Tapi memang tetap ada aturan-aturan yang kita dibuat gitu. Dikasih waktu untuk mereka berpikir, menyelami persoalan-persoalan yang sedang diusung. Itu akan lebih sebenarnya lebih sangat nyaman sih perupanya gitu. Gitu, sangat nyaman gitu. Itu yang kemarin jadi pemikiran saya. Ini bagaimana caranya kompetisi di Bengkulu ini itu kedepannya semakin menghasilkan karya-karya yang maksimal. Tadi salah satunya karya itu kita beri waktu yang cukup untuk kawan-kawan memaksimalkan dia punya kemampuannya. 3 minggu, 1 bulan gitu ya, di rumah. Nah kemudian ruang untuk mereka menggunakan bahasa ungkapnya dengan gayanya masing-masing, apakah itu dengan penggayaan pop, kontemporer, naturalis, silakan, tidak kita batasi. Karena kalau mempersempit ruang hanya di satu penggayaan realis saja, nanti banyak yang merasa tidak diberi ruang. Aku udah diajak aja gitu. Nah, salah satu. Kemudian yang kedua lagi itu jadi bumerang juga. Bumerangnya gini tadi kata ini yang saya sampaikan maksudnya. Sejauh itu cara berpikirnya ini orang-orang di Bengkulu ini tentang seni rupa. Sempitnya Sempitnya.
berarti seni lukis ini cuma yang mirip-mirip Iya, aja. iya. Repot juga Nah, nanti kan. sementara mereka mendapat informasi di luar bahwa seni itu udah sejauh ini, tidak lagi ada kadang tidak berbentuk. Iya. Ya. Nah mungkin yang belum bisa, mungkin ya untuk saat ini maksudnya belum bisa kita eksplor terlalu jauh untuk juknis lomba itu adalah media. Media mungkin untuk tingkat pelajar sudah grade-nya kita naikkan dari kertas ke kanvas. Kemudian yang kompetisi umum grade-nya itu ukuran paling yang bisa. Medianya masih kanvas. Grade-nya misalnya kalau kemarin itu 1 meter dikali 120, mungkin sekarang di atas itu ya, di atas itu. Jadi ditambah rentang waktu yang cukup banyak. Jadi karya yang hadir nanti itu karya-karya yang wow, menggelegar semua karya-karyanya kan. Wah, itu harapannya begitu nanti kompetisi di Bengkulu. Nah, mungkin satu lagi persoalan kita tuh masalah berbicara tentang tadi, tentang kriteria ide dan konsep karya tadi. Apa yang dibutuhkan oleh sebuah kompetisi ketika kriteria ide konsep mengenai sebuah karya itu tadi di dalam sebuah kompetisi. Nah, balik lagi ke cerita kita tadi, dibutuhkan dewan juri, orang yang berwawasan untuk membedah itu. Ya betul sekali itu. Karena untuk tukang bedahnya juga harus yang memang sesuai dengan nanti kalau salah tukang bedah nanti salah solusinya. Jadi repot itu. Juga memang ya sebenarnya gini, kita di sini sedang sama-sama membangun si perupanya dan orang-orang yang juga yang memperhatikan pergerakan seni rupa itu. Sama-sama saling memperbanyak referensi. Ya, jadi sehingga memang masing-masing si perupa dituntut membuat karya yang yang menarik dan dalam tanda kutip menarik, dan si orang-orang yang akan mengamati itu juga diuji untuk melihat secara detail gitu, sehingga tidak ada celah-celah yang bersifat subjektivitas atau apa. Tapi memang objektivitas itu sangat penting, mereka mengutamakan itu. Terlepas nanti ada yang lain itu nggak apa-apa, tapi yang penting yang utama ada dimajukan adalah objektivitas. Bagaimana karya ini bisa memungkinkan menang dengan alasan yang jelas, karena memang ini layak, dia terbungkus rapi, konsep, tag, gagasan media itu. Tuh. Dan si juri itu memang harus jeli di situ, bukan juga melihat bahwa melihat dari sejarah-sejarah saja, tapi juga harus melihat bahwa sejarah yang akan datang. Mungkinkah dari muncul karya ini menjadi akan sebuah sejarah? Itu artinya juri juga berkewajiban untuk mengikuti. Iya, salah satu dia menjadi wajib. Bagaimana enggak? Oh gitu. Kita akan ini makan ini nggak enak. Kita kan coba harus tahu gimana. Oh ini nggak bersih nih masakannya. Tapi kita nggak pernah melihat dia berproses membuat masakannya. Nggak bisa kan gitu. Perkembangan seperti sekarang seperti apa dia nggak ngerti. Iya, misalnya gini juga. Tiba-tiba kita mau bikin festival kompetisi seni rupa yang kontemporer. Ternyata kita itu nggak pernah tahu belajar tentang kontemporer seperti apa. Iya. Dan sementara juga perkembangan seni rupa yang kontemporer di sini sejauh mana? Iya. Apakah cuma sebuah lompatan-lompatan kejenuhan? Iya, betul. Itu yang juga kan nanti jadi ini cuma lompatan-lompatan aja kan, dan ada orang yang memang intens di situ, mereka memperjuangkan itu. Jadi sama-sama punya PR kita, jadi yang perupa, yang nanti pengamat, penulis ataupun kelak menjadi juri-jurinya. Karena juri ini menentukan nantinya. Kalau salah asuh, nanti ini keluar karya selanjutnya kan ketika dia menang ini menjadi sebuah rujukan buat kawan-kawan. Oh begini-gini, walaupun nanti akan ada pengamat, tapi minimal dia menjadi rujukan. Gitu. Dan itu benar-benar dipikirkan sama dewan juri, begitu.
Dan harapannya juga begini Mas Omen. Harapannya yang jadi rujukan tadi bukan cara pandang ketika melihat sebuah kompetisi anak-anak yang selama ini yang keliru. Jadi kalau misalnya ada si A yang juara karyanya, semuanya ke sana. Nah, iya. Warnanya ke sana, bentuk-bentuknya ke sana. Ini berbahaya. Nanti terjebak pada bentuk visual yang sama. Nah, maksudnya tadi yang dikatakan Mas Omen itu menjadi referensi wawasan. Referensi wawasan. Bukan menjadi visual. pengekornya gitu ya. Visual. Bisa diambil dari bawah bagaimana kok dia punya keberanian untuk menghadirkan sesuatu di situ yang kita tadinya awal kita merasa tabu untuk misalnya menggambar ada sesuatu kenakalan yang kita buat di situ, jorok amat gitu kan, takut dianggap takut dianggap nggak rapi. Nah, ketika itu memang punya maksud, saya rasa akan menjadi suatu poin. Nah, kita harus jeli itu nanti si tuan-tuan jurinya. Nah, ini apa menjadi PR betul kita di bagaimana menyuntikkan kepada kawan-kawan seniman bahwa dengan penggayaan apapun sebenarnya itu bisa menghadirkan ide dan konsep di dalam sebuah karya. Yang penggayaan apapun. Ya itulah sebenarnya rugi gitu Bang. Kalau menurut saya Bang Rom, rugi ketika kita dikasih ruangan kita adalah di situ kebebasan kita untuk menampilkan sesuatu. Kita nggak manfaatkan. Sebenarnya itu kan kesempatan kita di situ membuat sesuatu yang bisa aja orang anggap ngeneh atau orang anggap nggak masuk akal, berlebihan. Nggak apa-apa, memang ternyata itu ruangan kita sebenarnya. Tapi justru kadang kita menjauhkan itu di sini, di kita ini yang termasuk saya menjauhkan itu karena kekhawatiran nanti orang siapa yang mau beli nantinya, apalah itu kayak gitu. Jadi ternyata kita nggak coba membuka suatu opini baru bahwa bisa aja ini suatu kemungkinan, bisa aja ini menjadi mungkin sesuatu yang mungkin, gitu. Karena banyak juga kita lihat cerita-cerita yang mereka yang menemukan sebuah gagasan dari hal-hal yang mereka nggak pernah duga, iya kan? Akhirnya menjadi sesuatu yang bisa juga ya gitu. Dan kadang pembaharuan itu tidak diterima di masanya. Bisa jadi di masa yang beberapa tahun yang datang. Contohnya Van Gogh. Siapa yang mengapresiasi karyanya selain keluarganya sendiri? Iya, di zamannya, nggak ada ya. Sampai duka lara kan, sampai frustasi dan segala macam. Tapi sejarah mencatat pembaharuan dia itu menjadi sesuatu yang luar biasa untuk semua rupa. Iya, itu kan menjadi bukti bahwa menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang beda itu sangat menyakitkan pada awalnya. Itu sangat menyakitkan. Iya, itu resiko ya. Karena cerita yang banyak itu begitu kan kondisinya. Memang menyakitkan, tapi kadang ketika sesuatu yang menyakitkan itu memang punya suatu saat dia akan menjadi sesuatu yang diingat. Ini anak pernah ngomong gak enak nih yang di kuping aku nih, teringat gitu. Ternyata kita ketemu lagi, ketemu kita lagi bahasanya bagus. Mungkin di zaman itu dia belum mengerti bagaimana bertata bahasa yang baik. Ternyata di zaman ini saat aku ketemu sekarang, ini dia menemukan cocok di zaman. Nah, menarik gitu. Jadi sangat menyakitkan pada awalnya gitu. Jadi sebenarnya kalau saya sih lebih melihatnya pada itu sebenarnya ruang yang eksklusif buat kita. Itu kita gunakan, jangan kita jauhkan itu. Gitu. Itu di ruangan merdeka kita sebenarnya. Gitu. Nah, ini kembali ke ini masalah ke ide dan konsep karya tadi. Kalau Mas Omen sendiri dengan karya Mas Omen bagaimana? Ya nanti di kita di apa tema yang akan kita usung, gitu kan? Bagaimana karya yang saya sudah buat dia bisa saling tambal sulam dengan persoalan yang ada, begitu kan? Dia berbicara lewat itu. Ya dia si
karya ini, gak model yang sudah ada ini, dia harus juga mempelajari persoalan ini. Bagian mana yang dia bisa masuk ke sana? Tidak bisa dia harus memaksakan diri masuk di sana gitu. Dia juga masuk mempelajari di mana ruangan yang dia masuk di situ. Nah, di situ ketika sudah menemukan itu dimaksimalkan. Makanya nanti ada misalnya ada karya, kok yang lain ternyata ada kecil yang sedang dibicarakan. Ternyata di situ poin itu yang bisa dimainkan. Saya ngelihat kalau belakangan ini karya-karya Mas Omen semakin intens untuk apa? Untuk apa istilahnya? Masuk ke ruang-ruang wilayah spiritual. Saya melihat kekuatan itu juga ada di sana. Benar nggak Mas? Iya, memang karena pergeseran waktu kadang-kadang ada sesuatu yang ternyata yang pada awalnya model-model yang kita buat itu bicara tentang sebuah prinsip, sebuah teori, sebuah komposisi, sebuah penataan. Selanjutnya pada akhirnya bergulir bahwa ternyata bidang-bidang yang saya buat itu bagaimana sih dia punya fungsi buat saya. Selama ini saya selalu menyayang-nyayang dia gitu. Dengan menyapu dengan pelan-pelan di atas kanvas, membuat bidang-bidang secara pelan-pelan. Begitu sayangnya saya terhadap bidang-bidang itu. Selanjutnya kapan giliran dia berbakti sama saya? Di luar materi artinya dari mana dia kapan memberikan saya sesuatu yang meyakinkan bahwa dia juga memberikan karya itu memberikan sesuatu asupan buat saya. Nah, itu yang saya suka. Jadi saya melihat karya-karya Mas Omen itu bagian dari kontemplasi juga. Ya bisa begitu memang sebuah kontemplasi akhirnya menjadi tanpa mengurangi bentuk awalnya, tapi mungkin lebih kepada jadi dulu saya yang memanjakan kanvas itu. Saya berharap saat ini dia yang mengingatkan saya. Dulu saya diingatkan bahwa ini kanvas karya belum selesaikanlah. Gitu. Yang sekarang apa yang kamu belum lakukan untuk dirimu? Saya menganggap dia mengingatkan saya karena banyak bidang-bidang vertikal, horizontal yang memberi banyak pemahaman saya bahwa bisa saja bentuk yang geometri yang vertikal mengingatkan saya. Apakah sudah ada bentuk bersyukur dari kamu berbuat ini, kamu bisa berbuat ini akan sudah bersyukur. Terus ada bidang-bidang yang misalnya mengarah kepada gerakan-gerakan ke horizontal. Bagaimana kamu sesama kamu tuh, kamu tetangga kamu sana, kamu sudah tengok belum ada yang sakit tidak, ada yang punya beras enggak, coba tengok gitu. Itu menjadi karena makanya saya membuat geometris itu. Ada kawan yang cerita saya bahwa melihat bahwa geometri kamu enggak yang kaku, kamu bergerak. Ya, dia bergerak gitu. Bidang kaku tajam tapi dia tidak yang menjadi kaku. Karena dia ada gerakan di situ ya itulah gerakan itu yang saya bermain di situ. Bagaimana saya berpikir bahwa ya kalau kaku ya kaku lah. Enggak juga. Bentuk-bentuk kaku bisa menjadi lentur ketika bagaimana kita menatanya. Gitu. Apa yang kita mau sampaikan, akhirnya kita kan harus berdialog antara visual dan tangan, pikiran. Ya itu berdialog. Gitu. Jadi ya kurang lebih menjadi seperti itu gitu. Dan itu kalau saya meyakini ya Mas, meyakini nyamannya seorang seniman itu nanti berakhir seperti itu. Berakhir seperti apa? Dia akan bermuara kepada sesuatu yang sejiwa dengan dia. Dia mau kemana melalang buana silakan. Mau kemana? Coba. Nanti dia akan kembali kepada nyamannya dia yang sesuai dengan soulnya dia, jiwanya dia. Saya yakin itu. Makanya kalau di luar itu ada yang namanya ini Mas, apa istilahnya taksu. Kemudian soul, jiwa. Sebenarnya seniman itu nanti akan bermuara ke sana.
dia mau menjelajah kemana-mana, nanti akan kembali ke sana dalam bentuk apapun, tapi soulnya akan dia dia ambil itu sebagai sebuah istilahnya muara. Ya itu menjadi, memang saya merasakan itu juga, tapi pada akhirnya saya juga itu menjadi tidak ada tendensi yang begitu dalam berkarya, ya menjadi sesuatu yang bergulir gitu ya, bergulir, dia menjadi bergulir, tidak lagi ada sesuatu yang harus dikejar menjadi apa dikejar dalam karya itu, tapi bagaimana dia mengalir. Ketika mudah-mudahan dari mengalir itu ya layaknya air saja, misalnya dia air mengalir, dia tidak terganggu dengan sesuatu kanan kiri, dia mengalir tidak mengganggu. Namun ketidakpedulian dia dengan kanan kirinya, dia tetap dibutuhkan orang lain. Air dibutuhkan orang, dia akan membutuhkan itu. Itu yang menarik. Nah, nanti seniman-seniman kawan-kawan di Bengkulu juga akan merasakan seperti itu. Coba aja, coba nanti akan ketemu seperti itu suasana. Ayo Mas Omen, kita makan gorengannya nih. Bisa kita makan. Kita ngobrol-ngobrol santai sore ini. Menarik juga obrolan kita, memang jarang sekali kita ketemunya, memang jarang. Mungkin memang jarang. Tapi ini momen yang menarik juga. Kenapa memang ini Mas Omen? Kenapa harus didokumentasikan? Karena pertemuan, kemudian silaturahmi, kemudian yang kita bicarakan tentang seni rupa Bengkulu saat ini, kemudian ke depannya, ya mudah-mudahan dokumentasi ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa diambil manfaatnya dari ini oleh kawan-kawan. Saya sore ini alhamdulillah senang sekali ya hadir sahabat kita Omen Rohman dari Curug, dari Kabupaten Rejang Lebong. Jadi pendekar turun gunung. Nah, kita makan pisang. Ya Bang Romi ini orang yang memang sosok yang terus bergerak di Bengkulu ini, gimana mempertahankan seni rupa, wayang atau potang pancing harus tetap berjuangnya. Ya itulah resiko tadi kita bilang, kamu payah, capek, itu udah resiko kita. Ya mudah-mudahan nanti perupa-perupa juga bisa bicara di dalam video yang sama seperti ini, menyampaikan gagasannya atau harapan-harapan buat kawan-kawan yang muda atau yang sudah juga menemukan identitasnya, ya menjadi sebuah spirit baru. Dan suatu saat bisa saja ini menjadi sebuah dokumenter yang bisa diputar untuk generasi selanjutnya, Bapak. Saya melihat generasi muda luar biasa sekarang. Ada Didit ya, Didit, kemudian Budiawan, Murjam, ada Herwandi, ada Iwan, kemudian ada Meza. Nah ini Mezanya saya lihat, saya amati ini generasi muda yang senang eksplor gagasan, eksplor teknik. Saya bilang ke dia, kamu kalau begini terus, saya mau ngeliat di mana nanti suatu saat kamu menjadi luar biasa. Karena kita membaca kemungkinannya. Kalau sudah begini modalnya, suka eksplor, konsep, teknik, wah ini luar biasa. Tinggal kamu lagi konsisten apa enggak ya. Tinggal kamu juga konsisten, dan di luar pihak-pihak lain juga memberikan panggung-panggung untuk karya itu bisa dikenal dan
termotivasi itu ya sama-sama saling bahu membahu. Dan masih banyak yang lain. Itu belum lagi termasuk anak-anak muda kita di luar Bengkulu misalnya, seperti Onar Bermano, kemudian yang lain luar biasa. Luar biasa. Di sini aja banyak. Evan, kemudian yang lainnya. Ya, saya juga melihat itu memang mereka juga sudah mulai mengambil jalur-jalur media sendiri masing-masing, apa alat-alat apa media-media ungkap yang mereka pilih sendiri, yang sudah keragaman media itu sudah mulai muncul. Mungkin awalnya saya lihat kan masih seragam, tapi kini mereka sudah mulai memisahkan diri dengan medianya masing-masing. Dia akan nampak terlihat lebih fokus mengotak-atik medianya yang sedang digeluti itu. Harapannya juga yang di atas mereka ini seperti Sajoni, Mafif, itu semakin masif gitu untuk ini ayo ngompor-ngompor gitu. Ngompor dan jangan juga ngompor-ngomporinya juga, tapi dia juga harus mengeluarkan sesuatu yang baru juga. Gitu. Sama-sama semangat gitu. Artinya Bengkulu ini punya kondisi yang luar biasa sebenarnya. Luar biasa. Ya, satu kata aja, militansi untuk survive dalam berbagai kondisi, termasuk masa pandemi ini. Itu harus benar-benar dimunculkan yang namanya militansi. Nggak ada celah untuk tidak berkarya dalam kondisi apapun. Iya, justru malah dalam kondisi pandemi ini menjadi sesuatu yang positif ya. Jadi yang kita yang perupa justru lebih harus banyak waktu di rumah untuk bereksplorasi di studio kita, untuk banyak waktu ya, banyak nilai positif. Kita bisa berkontemplasi tentang gagasan. Tinggal semoga ini cepat berlalu, kita sudah punya karya yang mencatat sejarah ini, peristiwa ini. Jangan menjadi perupa kita jadi perupa gitu. Ada peristiwa ini lewat, ini kelewatan terus gitu. Jadi nggak punya suatu karya ketika merekam satu peristiwa, misalnya dia merekam paling enggak dalam goresan atau apapun, cuma sekelebatan garis atau apa, paling enggak dia memaksudkan mencatat peristiwa kan, itu lebih punya histori. Ya, benar.